Ucapan Jum'ah Mubarakah yang diucapkan oleh sebagian kaum muslimin di setiap hari Jumat, ini termasuk bid'ah di dalam agama. Nama ini sudah ramai digunakan oleh orang tentang Jumat Barokah. Diampuni dosanya antara Jumat itu sampai Jumat akan datang. Seminggu dapat bonus pengampunan dosa gara-gara dia datang. Di sini ada pertanyaan, apa pendapat antum tentang Jumat berkah? Adakah dalil atau nasnya? Ya, ucapan Jum'ah Mubarakah yang diucapkan oleh sebagian kaum muslimin di setiap hari Jumat, ini termasuk bid'ah di dalam agama. Menjadikan ucapan Jum'ah Mubarakah sebagai tahniah, sebagai ucapan-ucapan yang dengannya seorang membiasakan itu di setiap Jumat. Ini adalah perbuatan yang tidak dilakukan oleh para sahabat Nabi, oleh para salafus soleh. Termasuk di antara bid'ah di dalam agama. Sebagaimana yang diucapkan oleh Syekh Abdul Aziz ibn Rayas Ar-Rayas hafizahullah ta'ala, ya, beliau ketika membahas hal ini, alasannya adalah karena ini termasuk di antara sunnah tarkiyah yang ditinggalkan oleh Nabi dan para sahabat-sahabatnya, padahal ada motivasi untuk melaksanakannya. Ada dorongan untuk Nabi SAW melakukannya, dan tidak ada yang mencegah Nabi dan para sahabat untuk melakukannya. Maka ketika dikerjakan oleh orang-orang setelahnya, itu jatuhnya bid'ah di dalam agama. Maka kita tanya kepada orang-orang yang setiap Jumat mengatakan Jum'ah Mubarakah, bikin status Jum'ah Mubarakah, Jum'ah Mubarakah. Kita tanya kepada Anda, apakah Nabi SAW punya motivasi kuat untuk mengucapkan ucapan-ucapan seperti ini di setiap Jumat? Tentu ada. Ya, ada motivasi dari Nabi SAW. Karena Nabi itu adalah orang yang paling fasih. Nabi tidak melewatkan, ya tidak pernah melewatkan suatu amal soleh, kecuali Nabi ajarkan itu kepada para sahabat-sahabatnya. Seandainya ucapan Jum'ah Mubarakah ini adalah sesuatu hal yang baik, maka Nabi pasti akan mengajarkannya. Ada motivasi dari Nabi SAW. Beliau adalah orang yang paling semangat untuk mengajarkan kebaikan. Kemudian yang kedua, tidak ada yang menghalangi Nabi untuk mengucapkan Jum'ah Mubarakah. Apa susahnya mengucapkan Jum'ah Mubarakah di setiap Jumat? Ya, tidak ada halangan Nabi SAW mengucapkan demikian. Apakah berat mengucapkan Jum'ah Mubarakah sehingga Nabi diberi uzur karena nggak bisa mengucapkannya? Tidak. Memunculkan ucapan ini dan diucapkan setiap hari Jumat, maka jatuhnya itu bid'ah di dalam agama. Maka tinggalkan. Ini bukan termasuk kebiasaan salaf. Setiap Jumat pasang status Jum'ah Mubarakah, Jum'ah Mubarakah. Ini bukan kebiasaan para salaf. Nah, berkaitan dengan masalah Jumat, memang penamaan ini sudah ramai digunakan oleh orang tentang Jumat Barokah, sedekah Jumat. Kecuali ada nas yang menyebutkan disitulah tempat barokah. Umpamanya Nabi menyebutkan tentang bulan Ramadan, Syahrul Mubarak, bulan yang diberkahi Allah. Dianjurkan kita banyak melakukan ketaatan, termasuk sedekah Ramadan. Ada nas gitu, secara umum selama Ramadan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man iktasala, thumma atal jum'ah, fa shalla ma qaddara lah, thumma ansata hatta yafruga al-imamu min khutbati, thumma yusalli ma'ah, ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'ati al-ukhra." Wa fadlu thalathati ayyam. Barang siapa yang mandi di hari Jumat, yang mau hadir Jumat di sini maksudnya, kemudian pergi menuju sholat Jumat dan sholat semampunya, artinya dia datang, dia sholat yang dicatatkan baginya tahiyat masjid, lalu dia diam hingga imam selesai berkhutbah, sampai khatib naik dari mimbar, dia dengar, diam, tidak bicara apapun, kemudian dia sholat bersamanya sama imam sholat Jumat, maka dosa-dosanya diampuni baginya antara Jumat itu dengan Jumat yang lain. Ya, bisa saja Jumat yang lain di sini dimaksud adalah Jumat yang akan datang. Karena di sini bahasa Arabnya bainahu ma bainahu wa bainal jum'atil ukhra. Biasanya kalimat ukhra digunakan untuk masa depan. Berarti diampuni dosanya antara Jumat itu sampai Jumat akan datang. Seminggu dapat bonus pengampunan dosa gara-gara dia datang sholat tahiyat masjid, dengarkan khatib kalau ceramah, tidak tidur, tidak mengkhayal, tidak main-main, sibuk dengan HP-nya dan seterusnya, dia tahan konsentrasi dalam 30 menit, 40 menit itu, maka diampuni dosa-dosanya 7 hari. Jumat itu sampai Jumat akan datang, plus ditambah lagi 3 hari, berarti 10 hari pembersihan dosa. Dosa yang belum kita lakukan loh ya, sudah dimaafkan oleh Allah. Hanya dengan mendengarkan khutbah daripada khatib. Makanya saya bilang tadi kita harus punya kiat-kiat untuk bisa konsentrasi. Suaranya kecil, cari tempat yang dekat dengan khatibnya. Dengarkan materinya, coba simak. Kiat-kiat sebelumnya mungkin minum kopi sebelumnya, wudhu, segarkan muka dan seterusnya. Kita harus begitu. Dan niat dalam hati memang mau dengar khutbah itu. Sehingga memang kita mendapatkan